Oke. Ini artinya energi yang tadi adalah sebenarnya energi yang memang Ada yang nggak suka sama Kang Sule, dikirim ke dia, mungkin orangnya stop, nggak kasih makan lagi, Kang Sule yang kena. kenapa nih Kang? Responnya seperti itu. Tidak apa-apa. Ini bisa stop nggak nih ya? Ini makin lama makin besar, mau berusaha menyerang. Karena ketahuan. Oke. Kamu bisa stop nggak? Stop. Stop. Oke. Saya buang kalau stop. Coba tahan energinya dulu. Kang Sule ininya panas banget. Ya, dan sebenarnya satu kondisinya ketika burung gagak yang dari tadi awal tenang-tenang saja, tapi ketika kita mulai kuak misteri yang soal kiriman dan segala apa, dia mulai berbunyi. Iya. Ya kan? Dan makin banyak yang datang. Makin banyak yang datang. sekeliling. Aura kita berubah tidak di dalam Aura studio kita ini? berubah. Berubah jadi warna dari apa? kelam, Kang Ya. Sule hilang. Maksudnya auranya dia hilang. Ya. Berubah jadi merah. Merah itu adalah warna yang menggambarkan emosi. Ini dia berusaha panggil yang lain supaya dia ketutup. Biar aku fokusnya sama yang lain. Karena kita tahu bahwa Karena dia tahu saya mau usir. tapi Kang Sule nanti kita mungkin akan Ya. dibahas lebih lanjut. Saat ini pun juga saya akan mengundang medium kita yang akan bercerita mengenai pengalaman misteri dalam kehidupannya. Ada Mbak El Shaddai yang akan bergabung. Baik, selamat malam Mbak El Shaddai. Saya persilahkan duduk, Kang Sule. Teman-teman silakan berduduk. Baik, dan saat ini sebelum kita mendengarkan cerita dari medium kita Mbak Elsada yang sudah bergabung, namun sebelumnya kita akan melihat video-video misteri yang beredar di sosial media, dan saya akan minta juga tanggapan dari Tasya, Ervan, ataupun juga mungkin Kang Sule juga Siap. bisa menambahkan. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan video yang pertama. So, ada seorang bapak-bapak yang lagi asik ngevideoin anak balitanya yang dipakein topi kelinci. Kalian tahu kan topi kelinci yang kekinian yang telinganya panjang dan kalau dipencet bisa gerak-gerak bagian atasnya gitu guys. Nah, tapi pas ngevideoin anaknya, tanpa disengaja, tiba-tiba ada sosok lain yang ikut terekam di videonya. Perhatikan baik-baik. Ini nih. Burung. Itu adalah satu video ya, Tasya, Ervan. Sebelum kita bahas video tersebut, saya mau nanya sama Tasya. Tasya, Kang Sule ini sebenarnya orangnya sensitif atau tidak? Sensitif. Secara auranya? Sensitif. Oke. Karena sebenarnya saya ingin bertanya juga Kang Sule. Kalau tadi kita melihat video tersebut kan sebenarnya di belakang ada penampakan segala apa gitu ya. Kang Sule sendiri pasti pernah melihat lah video-video yang viral di sosial media mengenai Iya. penampakan gitu kan. Iya. Kalau Kang Sule sendiri pernah nggak sih ada momen mungkin merekam tanpa sengaja atau melihat dari teman-teman krunya? Kalau merekam tanpa sengaja sih belum pernah. Belum ya? Tapi kalau menurut Kang Sule tadi video gimana? Apakah real atau tidak? Walau alam ya. Kalau menurut Kang Sule, sebagai orang yang mungkin ya melihatnya sebagai penonton pada umumnya gitu. Tapi kalau dari bayangannya sih ya kelihatan ada bayangan hitam sih tadi. Oke. Apakah sebenarnya itu adalah sosok makhluk tak kasat mata atau sebenarnya adalah sosok yang berbeda? Tasya, Ervan, gimana? Tasya dulu. Yang tadi itu kalau dibilang bayangan anak kecil lewat, itu bukan anak kecil. Itu karena kameranya jauh. Itu sebenarnya perempuan, kuntilanak, bisa dibilang kuntilanak, yang lewat tanpa sengaja. Jadi bukan disengaja pas ada video dia lewat, enggak. Rekam Ya, tanpa rekam. sengaja. Ervan? Itu adalah video asli, jadi memang berasa banget energinya dari sosok itu. Jadi sosok yang terekam dalam video tersebut di belakang anak adalah memang sosok makhluk tak kasat mata tadi ya. Tapi sebenarnya bukan sosok anak-anak. Bukan anak-anak. Karena kan kalau di video kecil, pendek Ya. ya, kayak anak-anak itu enggak. Itu perempuan kuntilanak tinggi. Sebenarnya. Bayangannya kali ya. Ya, itu bayangan. Ya, itu oke. Kita akan menyaksikan
satu video berikut ini juga. Lorong yang menyerupai seperti lorong rumah sakit ya, seperti dalam video tersebut. Dan Kang Sule juga pasti saya yakin setuju dengan saya bahwa banyak sekali cerita-cerita mistis di daerah rumah sakit biasanya ya. Iya. Dan itu banyak yang terjadi gitu kan. Betul. Nah, sosok yang terekam di bagian belakang, Tasya, Ervan, sosok makhluk tak kasat mata kah atau rekayasa kamera atau bagaimana? Kalau video yang ini menurut saya itu rekayasa kamera. Jadi kalau dibilang sih ada yang lewat tadi itu adalah hantu, enggak, itu bukan hantu. Tapi kalau di sekelilingnya ada. Tapi kalau yang Tertangkap kamera sebenarnya bukan makhluk tak kasat mata. Ervan? Kalau dari rumah sakit sendiri itu terkenal dengan perpaduan energi orang-orang meninggal, ada orang melahirkan. Ya. Jadi itu berasa banget di setiap rumah sakit. Ya. Namun untuk video kali ini memang ada energi yang cukup kuat. Oke. Tapi sosok tadi manusia sih. Oke. Jadi artinya sebenarnya kita sepakat bahwa yang namanya area rumah sakit tentunya memang memiliki aura-aura yang memang memiliki kepedihan, kebahagiaan dan segala apa. Banyak sekali energi-energi yang ada di dalamnya. Ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di lokasi juga. Tapi yang terekam oleh kamera tadi bukan makhluk tak kasat mata. Itulah dua video yang memang sempat viral di sosial media dan kali ini juga tadi saya sudah mengundang teman misteri kita, teman medium kita hari ini, yaitu adalah Mbak Elsada yang akan menceritakan pengalaman mistisnya atau pengalaman misterinya yang dialami ya. Mbak Elsada mungkin bisa sambil diceritakan, nanti juga tentunya Tasya, Ervan juga akan mencoba untuk menerawang kondisinya seperti apa, sosok-sosok seperti apa gitu ya. Sebelumnya juga mungkin saya ingatkan pada teman misteri di rumah bahwa pada saat ini juga Mbak Elsada sudah memberikan foto lokasi pengalamannya ya, yang dimana akan digambar oleh Ervan mengenai sosok-sosok yang ada di lokasi tersebut. Silakan. Jadi tahun sekitar 2020 Oktober kita ada reunian gitulah sama teman-teman ke Jogja. Nah, di sana itu kan memang banyak pariwisata. Ya. Jadi memang kita ke sana itu khusus untuk traveling gitu. Ya. Jadi sama teman-teman terus pas kita masih di bawah, pas sebelum untuk ke atas itu kan ada banyak warung ya. Ya. Nah. Ini Jogjanya mohon maaf, atas maksudnya ke arah mana nih? Mau ke Gunung Merapi. Oh oke, baik. Jadi waktu itu kita dari bawah dulu. Nah, kita hendak untuk beli di warung lah gitu. Jadi memang saya nggak merasakan sesuatu sebelumnya gitu, biasa aja gitu. Jadi normal saja. Terus ketika saya mau kita naik motor nih kan, berhentiin motor. Terus saya lihat nih ada bapak-bapak yang setengah telanjang dada gitu. Baik. Jadi cuman pakai celana, Ya. sosoknya agak gendut, baru dia hitam. Nah, dia keluar ya saya normal aja, nggak ada menyangka apa-apa gitu. Jadi saya mau nanya ke beliau, mau beli gitu kan. Nah, dia dari kayak rumah yang satu rumah, terus ada kayak ruko di depannya, warung kecil gitu. Dia dari depan teras itu mas ke warung itu gitu, masuk ke dalam warung kecil itu. Oke. Jadi saya otomatis nyari dong ke warung kecil untuk bertanya kepada beliau. Ketika saya melihat itu, saya masuk ke warung kecil itu, saya panggil, halo Pak, permisi, seperti itu. Ternyata kan itu warungnya kecil mas. Ya. Nah, di dalam warung itu yang kira-kira sekitar 3 kali 4 meter itu nggak ada di tempat orangnya gitu. Sementara benar-benar saya lihat beliau masuk ke dalam. Masuk ke dalam area itu. Bener, ke warung yang sepetak itu. Dalam warung sepetak itu sama sekali tidak ada orang. Tidak ada. Selang berapa setengah jam itu kita lanjutkan perjalanan. Singkat cerita saya udah sampai ke atas itu, ya, itu ada kayak kopi Merapi tahu kan? Ya. Nah jadi di kopi Merapi itu kita minum, makan. Saya belum nyampe ke resto itu, Ya. kayak banyak petani yang berpakaian lusuh seperti itu, kayak berdebu
lusuh pakaiannya, duduk di situ di batuan itu. Kan itu batu yang untuk tempatnya duduk sambil ngopi. Iya. Seperti Itu ada sosok yang Anda lihat. Iya. Tapi mungkin saja itu petani. Apa yang akhirnya membuat Anda mengatakan bahwa itu bukan petani? Anda yakin bahwa itu bukan petani? Saya ngerasa sih pada saat itu ya kayak orang yang pulang kerja gitu bertani, tapi ya udah saya merasa ya udahlah seperti itu gitu. Nggak ada niat untuk menyapa juga, cuman saya lihat seperti itu ya udah, tapi saya tetap melanjutkan pesanan saya ke warung itu. Tapi sewaktu saya mau hendak masuk ke dalam lokasi kopi Merapi itu, nah itu saya lihat banyak kayak pakaian lusuh berdebu seperti itu petani gitu, yang duduk di situ untuk ngopi. Oke. Jadi Anda berkunjung ke sebuah wilayah yang kita tahu pernah mengalami sebuah musibah erupsi gunung meletus ya. Dan kemudian yang Anda saksikan adalah banyak sosok-sosok yang menggunakan baju petani, namun seperti bajunya berdebu. Iya benar. Lusuh dan berdebu. Iya. Oke, Tasya, mungkin Tasya sambil bisa melakukan screening terhadap Mbak Elsada juga, mungkin sambil duduk bisa, sambil Tasya mungkin screening. Kang Sule, Ya. berlibur, namun kemudian mengalami interaksi. Kalau berlibur sih belum pernah, tapi kalau pas waktu itu aku manggung di daerah perbatasan Sukabumi Banten lah. Aku lupa lagi daerahnya mana. Dan di situ tuh pegunungan. Dan saya pikir ini nggak mungkin ada yang nonton kan gitu. Nah, ada salah satu dusun lah gitu, ketua dusun, aku dibawa ke sana. Terus akhirnya kita manggung tuh. Tapi banyak orang tapi berasa sepi gitu. Banyak orang tapi berasa sepi. Iya, sepi kok. Ngelawak nggak lucu ya gitu. Nah, tapi ya udahlah, jangan so mas go on. Iya. Artinya sampai beres dangdutan udah itu banyak banget yang nonton. Oke. Pas begitu turun dari panggung 5 langkah lah gitu. Pas dilihat udah hilang. Kang Sule pada saat berada di atas panggung melihat sepertinya penuh Banget gitu. Tapi begitu baru turun, pas nengok Udah sepi dan dengan cepatnya gitu. dengan cepatnya. Hilangnya. Terus aku tanyain sama si kepala dusunnya, emang tadi di sini tuh dari mana ya? Kan ini jauh di gunung gitu. Iya. Terus dianya nggak jawab kan, udahlah udah biasa. Jadi memang ini adalah sebuah rahasia dalam wilayahnya ya. Walau alam ya saya nggak tahu. Baik. Tasya, ini kan sebenarnya menarik ya. Kang Sule pernah berada di sebuah wilayah dan kemudian ya secara tidak langsung mungkin memang banyak yang menonton, dilihat, tapi ketika itu terjadi hilang. Mbak Elsada juga ketika pergi berlibur pun ternyata juga mengalami hal yang sama. Tapi sebelumnya hasil screening tadi apa? Ya kalau yang Mbak Elsada lihat ini benar, satu memang dia sebenarnya nggak sesensitif itu. Tapi pada saat itu mungkin lagi, kalau orang bilang lagi sialnya, mungkin lagi capek. Jadi ngerasa tiba-tiba sesuai nih energinya, frekuensinya sama. Akhirnya ketika dia lihat, oh banyak orang-orang di situ, dan memang bener kalau kita sebut residual energi. Itu ada di situ. Kalau dibilang tadi banyak debu, lusuh, itu memang orang-orang yang pernah hidup di situ. Nah, gen Merapi itu berkali-kali pernah meletus. Nah, itulah sebabnya kenapa mereka di situ. Sebenarnya mereka bukan ngopi, Mbak. Emang dia di situ. Pada saat itu memang posisi mereka lagi di situ. Kadang-kadang residual energi itu juga mereka berkumpul, bisa saling bicara nih, kayak manusia aja. Ketika apalagi sama-sama korban. Oke. Jadi yang sebenarnya saya tangkap tadi Mbak Elsada artinya sebenarnya tidak sesensitif itu melihat. Tapi memang kadang-kadang frekuensi kita sebagai manusia biasa dengan frekuensi mereka makhluk tak kasat mata berjalan beriringan tanpa disengaja. Disitulah akhirnya terjadi pergesekan lah ya. Saling tatap di antara kita dengan makhluk astral atau makhluk tak kasat mata. Itu mungkin yang dialami oleh Kang Sule waktu itu juga. Begitupun juga sama Mbak Elsada ya artinya ya. Nah itu adalah sosok-sosok yang menjadi korban erupsi ataupun juga residual dari energi yang terjadi di sana ya artinya ya. Benar. Baik. Ervan, Anda sudah selesai menggambarkan? Sudah. Sudah, mungkin bisa dikasih lihat ke kamera sekaligus juga dijelaskan. Baik. Di sini saya menangkap mereka berkumpul Baik. dengan pakaian ala
orang-orang pedesaan dengan pakaian sederhana. Bukan hanya orang tua saja, melainkan juga ada beberapa anak muda yang terjebak di tempat tersebut. Karena memang erupsi Gunung Merapi pun di tahun 2010 adalah salah satu erupsi terburuk dalam 100 tahun terakhir, dan sehingga saya menelan korban itu lebih dari 350 dan mereka mungkin salah satunya. Tapi bagaimanapun juga ya kita sebagai manusia salah satu yang bisa kita lakukan adalah mendoakannya tentunya supaya mereka bisa teradam. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah... Sorry, sebentar. Aku dapat info ya. Dan kadang mereka itu bukan hanya residual energi, mereka mau kasih tunjuk ada aku di sini. Infonya dari siapa, Mbak? Yang menemani. Oke, baik. Pertanyaannya kalau gitu, Tasya. Apakah sosok itu selain menunjukkan aku ada di sini loh? Atau mereka juga kadang-kadang bisa mengikuti nggak sih? Kalau residual energi biasanya tidak mengikuti karena mereka udah ibaratnya sudah terkunci di situ. Emang di situ tepatnya, nggak bisa keluar dari situ. Oke. Tapi sosok-sosok yang ada yang mengikuti Mbak Elsa atau tidak? Ngikutin sih tidak. Tidak menempel dari area tersebut. Enggak. Artinya ya. Mereka hanya berdiam di lokasi yang memang menjadi sebuah kebiasaan, ritualitas mereka sehari-hari. Emang gaya hidup mereka di situ lah ya. Baik, mungkin kita sebagai manusia yang bisa kita lakukan adalah mendoakan kepada makhluk-makhluk tersebut ya yang ada di lokasi sebagai korban jiwa ya. Baik, jadi ini adalah Ervan, mungkin boleh saya pinjam sebentar untuk saya berikan kasih unjuk kepada. Ini adalah sebenarnya kurang lebih seperti ini. Tadi juga pemirsa di rumah mungkin sudah menyaksikan ya. Baik, jadi ini adalah sosok-sosok yang memang ada seperti itu kan kurang lebih. Sosok-sosok yang memang berada di lokasi dan mereka berdiam diri. Tapi sebenarnya dalam waktu yang bersamaan dua kejadian, kakek-kakek yang masuk ke arah warung, tapi kemudian juga ketika melanjutkan perjalanan pun juga orang yang dilihat oleh Mbak Elsada ini yang akhirnya memang memberikan interaksi atau pengalaman misteri sendiri ya. Ya, jadi biasanya kenapa yang pertama Mbak Elsa lihatnya kakek-kakek masuk warung itu sebenarnya kayak kita diketok pintu nih, lihat nih ada sesuatu di sini. Makanya di awal dikasih lihat ada orang, itu kan seperti kayak ngasih tunjuk jalan ya. Dia kasih tunjuk, dia jalan masuk ke dalam warung, oh nggak ada warung, jalan lagi Mbak Elsanya menuju ke tempat orang yang rame itu. Oke, Tasya tapi sedikit kembali awal obrolan kita tadi Kang Sule dan juga Mbak Elsa gitu ya, Elsada ya, yang mengatakan bahwa frekuensi kan bisa sama nih antara kita yang berada di dimensi nyata dan mereka yang berada di dimensi berbeda. Kondisi-kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan frekuensinya bersinggungan? Sakit, capek, marah, dan kalau udah draining ya, terkuras energinya itu pasti akan otomatis bergesekan tuh. Cuman terkadang orang itu akan berpikirnya, kecapean doang, halusinasi deh kayaknya gitu. Padahal sebenarnya tanpa halusinasi. Saat ini di studio salah satu panelis sepertinya mengalami gangguan. Sebentar, Kang. Oke, Tasya, silakan. Halo Mbak, siapa namanya Mbak? Bisa ngomong? Bisa bicara? Mau ngapain? Kamu mau ngapain kesini? Kalau nggak bisa bicara, keluar aja. Ya, kalau nggak bisa, kamu keluar aja. Bisa bicara, kalau nggak keluar ya. Mau ngomong apa?